Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hebiade Bernika, mahasiswi Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada audiobook kali ini kita akan membahas materi IPS SMP pada kelas 8 semester 1 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN yang diambil pada KD 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian pada KD 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi letak geografis negara-negara ASEAN dan dapat mengidentifikasi letak koordinat ASEAN serta dapat menjelaskan makna kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, dan santun. Dengan perincian materi sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis negara-negara ASEAN. Kedua, letak koordinat ASEAN. Yang ketiga, interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelumnya, ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang pertama adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Faktor kondisi alam meliputi letak geografis dan koordinat, yakni letak suatu wilayah atau negara menurut garis lintang dan garis bujur negara-negara ASEAN. Sedangkan faktor kegiatan manusia meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud ialah dengan contohnya seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain sebagainya. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua lainnya yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua itu fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga adalah elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang keempat adalah protruded, yaitu terbentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang seperti contohnya Thailand dan negara Myanmar. Selanjutnya pembahasan mengenai yang kedua yaitu letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis atau letak koordinat ASEAN itu pada 28 derajat lintang utara,
sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pembahasan yang ketiga itu mengenai materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut dengan ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kerjasama ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Berbeda sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia contohnya mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah pada hal kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara terbentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kemudian, adanya faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain yaitu yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Baik, berikut kerjasama di bidang sosial dan budaya. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan, berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Kelima, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Keenam, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Contohnya ASEAN Tourism Agreement atau disebut ATA. Kemudian ketujuh, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kemudian contoh bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan, contohnya yaitu pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau bisa disebut dengan MLAT, yaitu
Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan korupsi atau disebut dengan ACCT. Kemudian yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada audiobook kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk apapun itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.